Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal tentunya dong. Gimana kabarnya kalian semua, sehat kan? Menceritakan Meng Chuan menyaksikan ibunya terbunuh tepat di hadapannya. Oleh karena itu, dia berlatih dengan sangat keras, berharap suatu hari nanti ia bisa membalas kematian ibunya. Namun kehidupannya yang damai hancur ketika pertunangannya dibatalkan. Semua invasi oleh pasukan asing, tempat perlindungan yang jatuh ke tangan musuh. Untuk melindungi masyarakat Kota Ning, ia menghunuskan pedangnya dan bersumpah untuk menjadi yang terkuat. Ini merupakan tanggung jawab berat dan perjalanan yang panjang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Bertempat di pabrik pembuatan pil terlarang, terlihat Yan Jin telah menyerang dan membuat kekacauan di sana. Dan secara kebetulan dia juga menyelamatkan seorang gadis cantik yang akan dijadikan korban eksploitasi di pabrik itu. Meng Chuan menemukan sebuah tempat seperti penjara yang di dalamnya ada beberapa gadis muda yang berpakaian minim dan mereka disekap di sana. Setelah gemboknya dibuka oleh Meng Chuan, para gadis itu pun satu persatu keluar dan terbebas. Lalu ada satu gadis yang tidak beranjak dari tempat itu. Rupanya gadis itu tidak bisa berjalan karena kakinya terluka. Kemudian Meng Chuan menggendongnya untuk dibawa keluar dari tempat itu. Beralih ke Liu Qiyue yang sedang menunggu di luar, karena dia ditugaskan untuk penjagaan luar. Dari luar dia mendengar teriakan seorang gadis yang memekakan telinga. Lalu dia menuju ke arah suara itu. Ternyata itu adalah suara seorang gadis yang sedang disiksa oleh tuan muda ketika keluarga bayi. Lalu Liu Qiyue menyelamatkan gadis itu, dan tuan muda itu pun melarikan diri sambil memanggil pengawalnya Bai Wei. Di tempat itu, Liu Qiyue melihat banyak senjata tajam untuk menyiksa atau menganiaya para gadis yang membuat Liu Qiyue semakin geram. Dan di sana juga terdapat banyak sekali puluhan butil pil terlarang. Di saat Li Qiyue ingin menembakkan panah ke tuan muda Bai yang sedang melarikan diri, Bai Wei pengawal tuan muda dengan cepat menahan anak panah Li Qiyue. Mereka berdua kini bertarung dan saling serang. Di dalam pertarungan itu, Bai Wei mengalami kekalahan dan dia mendapat satu tembakan anak panah yang mengenai dadanya. Beralih ke Yan Jin, di sana dia bertemu dengan seorang monster yang mengerikan suka memakan tulang belulang manusia, yaitu Gao Laosan. Yan Jin memiliki firasat yang tidak baik, dan dia merasakan aroma sangat mengerikan dari hembusan nafas monster itu. Tidak menunggu waktu lama, monster itu lalu dengan cepat menyerang Yan Jin. Sesuai dengan dugaan, monster mengerikan itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Yan Jin begitu kewalahan menghadapi serangan monster mengerikan. Monster itu berasal dari sekte Sky Demon. Di saat Yan Jin sudah dalam kondisi terpojok dan siap diserang oleh monster, datanglah Meng Chuan di waktu yang tepat. Lalu mereka berdua bersatu untuk menyerang monster mengerikan dari sekte Sky Demon itu. Di luar dugaan monster itu, Gao Laosan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meng Chuan dan rekannya pun mengeluarkan kekuatan pondasi dewanya mereka masing-masing. Monster itu pun akhirnya bisa ditumbangkan juga. Tidak disangka Meng Chuan yang secara tiba-tiba mendapat serangan, kini dia sampai tersungkur dan cengkeraman tangan itu hampir menusuk jantungnya. Ternyata wanita itu seorang monster dari sekte Sky Demon juga. Meng Chuan yang mengetahui jika wanita itu seorang monster, dia lalu membunuhnya. Kini tangan wanita itu bisa hidup kembali dan menyerang Meng Chuan. Karena di dalam sekte Sky Demon terdapat teknik penyatuan jiwa. Jika salah satu dari mereka mati, maka akan tetap menjadi mayat hidup, dan itulah ajaran dari sekte Sky Demon. Kini Meng Chuan dengan cepat berhasil bangkit, dan dengan segera menyingkirkan tangan monster itu dari dadanya. Dan dia juga bersiap untuk menyerang monster itu kembali. Karena monster itu begitu kuat, lalu Meng Chuan memiliki ide dia beralih untuk menyerang jiwanya. Alhasil serangan jiwa itu cukup berhasil, jiwa monster itu telah hancur dan musnah.
Berada di sebuah taman istana, Liu Qiuwei sedang menjadi tempat bersandarnya Meng Chuan yang sedang pingsan. Dan Qiuwei membelai lembut kepala Meng Chuan. Tak lama Meng Chuan pun tersadar dari pingsannya, lalu Yan Jin yang berada di situ mengingatkan Meng Chuan tentang kejadian sebelumnya. Dari arah samping mereka melihat tuan muda dari keluarga bayi sedang mengomel dan menghujat para pengawal. Saat ini dia diborgol dan dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Meng Chuan yang melihatnya pun bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu Qiuwei menjelaskan secara rinci kepada Meng Chuan. Kini mereka bertiga menghadap pemimpin istana, dan pemimpin istana itu mengevaluasi hasil kerja mereka bertiga. Lalu pemimpin istana itu mengatakan jika mereka bertiga layak menjadi talenta yang dipilihnya sendiri dari ribuan kandidat di Mansion Dongning. Pemimpin istana juga mengatakan jika mereka bertiga harus fokus berlatih dan segera menyadari potensi mereka masing-masing. Lalu mereka bertiga pamit dan keluar dari ruangan pemimpin. Ketika Qiuwei mengatakan kini saatnya bersantai, Yan Jin lalu mengatakan jika yang akan mereka hadapi setahun ke depan adalah orang-orang jenius yang sangat berbakat dari seluruh dinasti. Masih bertempat di luar istana, mereka bertiga melihat tuan muda bayi sudah bebas. Memakai pakaian rapi lalu dia turun dari kereta dan menyapa Meng Chuan. Memberitahukan jika malam nanti dia akan menikahi Yun Qinping lalu dia juga memprovokasi Meng Chuan. Ketika Meng Chuan mulai terprovokasi, dia berusaha untuk menyerang tuan muda bayi. Tiba-tiba mereka bertiga dihentikan oleh kekuatan. Mereka menyadari kekuatan itu dari pemimpin istana Blazing Sun, dan yang membebaskan tuan muda bayi juga pemimpin istana. Mereka bertiga tidak habis pikir kenapa pemimpin dewa bisa melakukan itu semua. Ketika salah dari mereka ingin protes kepada pemimpin, dia kemudian ditahan oleh Mei Yuanzi. Dia mengatakan, keputusan yang sudah dibuat pemimpin istana tidak bisa diubah. Dan Mansion Dongning membutuhkan dewa dari keluarga bayi. Itulah gambaran garis besarnya. Qiuwei yang tidak bisa menahan amarahnya pun bersiap untuk menembak tuan muda dengan panahnya. Namun hal itu segera dihentikan oleh Meng Chuan. 为什么决定？半夜我要请全城人吃饭。你改变不了他的决定。 Mei Yuanzi kemudian menjelaskan lebih detail kepada teman-temannya. Jika tuan muda ketiga bayi adalah satu-satunya garis keturunan keluarga bayi di Mansion Dongning. Jika dia mati, sulit menjelaskan kepada dewa dari keluarga bayi yang menjaga perbatasan Anhai. Meng Chuan yang mengantar dan menggendong Qiuwei selalu teringat dan terngiang oleh penjelasan Mei Yuanzi tadi. Dia pun hampir masuk ke sungai, untunglah dia dihentikan oleh seorang kakek-kakek dan beliau ternyata seorang veteran. Lalu dari kisah kakek yang seorang veteran, Meng Chuan menyadari jika menolong orang tidak harus menjadi dewa. Kini dia menerobos potensi dewa dalam dirinya. Dia memperoleh kekuatan baru dan bertekad untuk membunuh tuan muda ketiga bayi. Walaupun dengan konsekuensi dia tidak bisa menjadi dewa. Lalu Meng Chuan menuju ke kediaman tuan muda bayi. Di sana tuan muda sedang bahagia karena telah menikah dan ingin melakukan malam pertama dengan Yun Qinping. Lalu dibunuhnya tuan ketiga bayi, walaupun sebelumnya Meng Chuan sudah diperingatkan oleh pemimpin istana. Namun peringatan itu tidak digubrisnya. Setelah membunuh tuan muda bayi yang dianggapnya sudah seperti iblis, lalu dia menyerahkan diri kepada pengawal. Terlihat di suatu tempat, salah satu dari sekte Sky Demon ingin mengambil jiwa dari monster Gao Liaoshan yang telah dibunuh oleh Meng Chuan. Namun jiwa itu juga telah dihancurkan. Beralih ke sebuah ruang tahanan, di sana terlihat Meng Chuan berada di tahanan dan dia sedang berlatih ilmu pedang. Kemudian datanglah bibi buyut menemuinya di tahanan. Bibi buyut itu mengatakan jika Meng Chuan kini telah menguasai ilmu pedang seutuhnya. Dengan melihat hasil latihannya. Lalu beliau tetap membebaskan Meng Chuan dari tahanan.
Dari Bibi Buyut kita mengetahui jika semua kejadian ini sudah direncanakan dengan rapi oleh pemimpin istana Blazing Sun Li Huanian. Dari mulai menipu keluarga bayi untuk berkolusi dengan sekte Sky Demon, lalu dengan sengaja memikat 3 senior untuk pergi ke Taman Xianxi untuk menyelidiki keluarga bayi. Juga memanfaatkan semangat anak muda untuk menyingkirkan tuan ketiga bayi. Dan Tuan Li Huainan berdalih melakukan semua itu demi kebaikan Mansion Dongnian. 那我希望你在这条路上杀白三爷的时候，怎么没想过纵容白家勾结天妖门？刀使我有把握再上元初山之前宁丹。为了东宁府， 李淮南， Meng Chuan pun sudah disambut oleh teman-teman dan ayahnya. Saat keluar dari tahanan dan kini dia bisa menghirup udara bebas. Untuk merayakan kebebasannya, mereka makan-makan dan sedikit meminum arak. Mei Yuanzi mengatakan jika Meng Chuan telah menyadari potensi pedang. Juga sudah dipastikan bisa pergi ke Gunung Yuanchu. Kemudian 2 temannya pun pamit undur diri dan serambi Meng Chuan mengantar kepulangan temannya. Setelah temannya pulang, Meng Chuan kemudian memandang bintang lautan iblis yang saat ini terlihat sangat cerah. Lalu terlihat kilatan cahaya merah yang menarik perhatiannya. Meng Chuan pun mencari arah cahaya itu dengan bantuan mengaktifkan bidang persepsi. Karena cahaya itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yap, dan 2 orang kakak beradik sedang menyimpan benda yang bercahaya di dalam suatu rumah kosong. Tak lama setelah meletakkan benda misterius tersebut, kakak beradik ini pun mampir ke kota, tepatnya ke Pavilion Biyun untuk bersenang-senang. Meng Chuan akhirnya sampai ke rumah itu, dan benar saja di sana dia melihat benda misterius yang membentuk suatu cahaya. Kemudian Meng Chuan mengambil benda itu dan tanpa disangka dari arah belakang, dia akan diserang oleh monster. Untunglah dia bisa membunuh monster itu. Dengan benda itu mereka sengaja menempatkan monster ke Mansion Dongning. Lalu Meng Chuan mengatakan jika kali ini dia ingin membasmi monster itu sendiri. Dia pun menemui kakak beradik yang baru pulang dari bersenang-senang untuk menanyai dan menginterogasinya. Meng Chuan kemudian membunuh adik dari 2 bersaudara itu. Lalu kakaknya tidak terima dan mulai menyerang Meng Chuan. Ternyata Meng Chuan sudah mengetahui identitasnya. Dia adalah bandit yang terkenal Zhao Chanzi Tangan Darah. Bandit itu mencoba untuk menyerang Meng Chuan. Akan tetapi pada akhirnya bandit itu kalah. Lalu dia mengatakan semuanya jika dia bekerja sama dengan sekte Sky Demon. Dengan mendapat tugas untuk meletakkan benda misterius itu ke dalam rumah-rumah. Sebagai gantinya dia mendapatkan imbalan dari sekte Sky Demon. Dan untuk itu saat ini tugasnya sudah selesai. Tidak menunggu waktu lama setelah dia mengatakan semuanya kepada Meng Chuan, lalu dia membunuh bandit itu. Terlihat Mei Yuanzi sedang meninggalkan istana Blazing Sun serta meninggalkan Yinzi Mei, rubah peliharaannya. Karena dia ingin ke perbatasan dan kini dia dengan langkah tertatih mulai meninggalkan istana. Baru dapat beberapa langkah, kemudian dari belakang dia dipanggil oleh seseorang Ming Yue. Ming Yue menahan dan membujuk agar Mei tidak meninggalkan istana. Lalu Mei tidak menggubrisnya dan tetap melangkah berjalan. Kemudian Ming Yue mengatakan hal aneh dan itu membuat Mei merasa curiga. Benar saja di belakang Ming Yue ada seorang monster dari sekte Sky Demon. Dia menawarkan tubuh yang asli sehat dan lengkap, asalkan Mei mau bekerja sama untuk membunuh Meng Chuan. Beralih ke Meng Chuan, kini dia berada di alam lain. Dia sedang terjebak dalam ujian dewa lagi. Kali ini dia bertemu dengan seekor naga yang di atas kepalanya terdapat seseorang. Naga itu mengatakan jika warisan dewanya berada pada tingkat penciptaan dan setidaknya seorang dewa yang telah memadatkan roh primordial. Lalu dewa itu menguji tubuh Meng Chuan. Diketahui jika Meng Chuan memiliki roh primordial dan kupu-kupu itu Hesa. Setelah dirasa tubuh Meng Chuan memiliki kemampuan yang diharapkan, maka dewa itu lantas memberi kesempatan Meng Chuan untuk melihat kemampuannya. Setelah berhasil menyelesaikan 1 tingkat ujian dewa,
Kini Meng Chuan pun kembali ke mansion Dongning. 我就给你个机会，挑战。 Dengan sedikit lelah dan kesal karena semua dewa memiliki 9 ujian. Dia lalu mengabaikan ujian dewanya dan fokusnya kini beralih ke sekte Sky Demon. Dia teringat perkataan bandit, jika sekte Sky Demon berada di lereng sepi timur kota. Lalu Meng Chuan segera menuju ke tempat itu. Di suatu tempat para bocil-bocil bekerja sedang ketakutan dan mereka membawa sebuah nampan yang berisi pil terlarang untuk diberikan kepada pemimpinnya. Lalu bocil pekerja itu hanya menunggu di luar pintu. Kemudian ada seseorang Li Xiao Xiao yang memberikan dan membawakan pil satu nampan penuh kepada pemimpinnya itu. Setelah tuannya memakan pil itu, kemudian terjadi ledakan yang amat dahsyat. Lalu dia meminta pertanggungjawaban dari Li Xiao Xiao tentang kematian Lao Shan. Lalu tuannya itu dibawa ke suatu tempat dan di sana dia menunjukkan seseorang yang sedang berendam di dalam lautan darah. Cerita beralih ke Meng Chuan yang kini sudah berada di lereng sepi timur kota. Di sana dia juga bertemu dengan Ming Yue yang secara tidak sengaja sedang mengejar anggota sekte Sky Demon. Ming Yue berada di sana karena dia sedang ditugaskan pemimpin istana untuk memeriksa keadaan. Karena di mansion Dongning saat ini terdapat banyak monster. Meng Chuan dan Ming Yue pun menuju luar kota di mana sekte Sky Demon berada. Meng Chuan mengatakan jika dunia manusia terbagi menjadi dua, yang berada di dalam kota dan di luar kota. Seseorang melakukan kejahatan di dalam kota, kebanyakan orang setidaknya aman. Sedangkan yang berada di luar kota hidup dalam ketakutan terhadap monster siang dan malam. Hal itu baru dia mengerti setelah dewasa. Kedamaian desa Linjiang sebelum pembantaian dan semua itu berkat perlindungan rahasia ibunya. Lalu mereka berdua melakukan pengejaran sampai di markas sekte Sky Demon. Meng Chuan sudah disambut oleh puluhan pasukan bocil berkepala besi. Setelah Meng Chuan menghabisi para bocil-bocil itu, kini giliran Ming Yue. Ternyata sejak awal Meng Chuan sudah mengetahui jika Ming Yue adalah anggota dari sekte Sky Demon. Cerita berlanjut di markas sekte Sky Demon, Ming Yue kini sudah menunjukkan wujud aslinya yang begitu menjijikan. Kini dia berusaha untuk menyerang Meng Chuan. Ming Yue berkali-kali menyerang Meng Chuan, namun Meng Chuan dapat menahannya. Dan di saat Meng Chuan memiliki kesempatan untuk membunuh Ming Yue, tiba-tiba serangan Meng Chuan ditahan oleh seseorang. Ming Yue menyebutnya dengan kakak. Di saat itulah Meng Chuan menjadi bulan-bulanannya kakak botak ini. Meng Chuan pun diserang tanpa ampun. Lalu Meng Chuan mengeluarkan kekuatan dewanya, mereka saling memprovokasi dan saling serang. Meng Chuan ternyata belum bisa menandingi kekuatan kakak botak ini. Meng Chuan babak belur, dia terus saja mendapatkan serangan. Lalu dalam keadaan terdesak, dia segera menghilang dan berteleportasi ke alam Dewa Naga. Sampai di sana dia pun ditegur oleh Dewa Naga, kenapa dia datang ke alamnya dalam keadaan terluka parah. Lalu dewa itu menyerang Meng Chuan, mungkin maksudnya menguji kemampuannya. Meng Chuan terus berusaha untuk menyerang Dewa Naga. Ya, walaupun dia juga paham akan konsekuensinya, pasti dia kalah dan terluka lagi. Namun dia seakan tidak menyerah sama sekali, dia terus dan terus mencoba menyerang Dewa Naga. Semakin babak belur dan terluka parah lah si Meng Chuan ini. Namun berkat kegigihannya itu, akhirnya Dewa Naga mulai luluh dan berbelas kasih kepada Meng Chuan. Kini dia mengatakan akan mengajari Meng Chuan sesuatu. Dan berhasillah tujuan Meng Chuan karena dia akan diajari oleh Dewa Naga. Dewa Naga meminta Meng Chuan untuk merasakan semangat roh primordialnya. Meminta Meng Chuan untuk mengerahkan, mengendalikan, dan memanfaatkannya.
untuk membiarkan roh primordialnya mengalir ke seluruh tubuhnya dan yang terakhir akan melepaskannya. Meng Chuan melakukan semua instruksi dari Dewa Naga. Lalu secara ajaib badannya yang awalnya penuh luka, kini menjadi sehat dan tanpa luka sedikit pun. Itu adalah salah satu metode dasar pemanfaatan roh primordial. Metode pembakaran jiwa, dan dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 10 kali lipat. Lalu Meng Chuan pun mencoba kekuatannya yang kini meningkat 10 kali lipat. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih dan itu merupakan suatu kehormatan baginya karena dia telah dibimbing. Kini Meng Chuan telah kembali ke markas sekte Sky Demon dengan kekuatan baru. Serta dia mendapat ilmu baru dari Dewa Naga. Dan yap, apa yang terjadi? Kakak Po tak seketika bisa ditumbangkan serta tubuh dan jiwanya hancur lebur berkeping-keping. Begitu juga dengan Bing Yue. Kekuatan baru Meng Chuan ini membuat heboh keluarga besar Meng. Karena mereka melihat cahaya dengan sinar terang benderang yang menjulang tinggi. Qi Yue dan temannya Yang Jin segera berlari menuju arah cahaya. Karena mereka khawatir akan keselamatan Meng Chuan. Di dalam markas sekte Sky Demon ternyata masih tersisa satu makhluk yaitu Li Xiaoxiao. Di sana Meng Chuan menyerangnya, tapi anehnya Li Xiaoxiao tidak terluka sama sekali. Li Xiaoxiao juga terus memprovokasi Meng Chuan. Sepertinya Li Xiaoxiao ini sedang mengulur waktu menunjukkan sesuatu. Waktu yang ditunggu kini sudah datang. Di dalam kolam darah muncullah seseorang yang sangat dikenal oleh Meng Chuan yaitu Mei Yuanzi. Bertempat di markas sekte Sky Demon, Meng Chuan sangat terkejut melihat temannya Mei Yuanzi berubah wujud menjadi monster yang sangat mengerikan. Mei tanpa basa-basi langsung menyerang Meng Chuan. Hal ini memangnya diinginkan oleh Li Xiaoxiao, dua sahabat saling membunuh. Mei Yuanzi masih berusaha untuk menyerang Meng Chuan. Meng Chuan hanya menghindari serangan Mei Yuanzi, dia tidak ingin melukai tubuh temannya sendiri. Lalu dia berpikir dan mencari cara lain untuk menyerangnya. Akhirnya dia memakai kekuatan Falling Moon Shock yang bisa menarik seseorang ke alam ilusi. Akhirnya Meng Chuan berhasil masuk ke alam bawah sadar Mei Yuanzi. Di sana dia melihat jiwa Mei Yuanzi dikurung oleh siluman laba-laba. Siluman itu pun lalu menyambut Meng Chuan, lalu dia memperkenalkan jika ini adalah lautan kesadaran ibunya. Di alam itulah Mei Yuanzi memukul keras jiwa ibunya. Maka dari itu bocil siluman laba-laba ini ingin membalas dendam dan menghancurkan jiwa Mei Yuanzi dan juga jiwa Meng Chuan. Lalu bocil siluman laba-laba itu menyerang Meng Chuan dan entah kenapa Meng Chuan semakin kehabisan energi dan tak bisa mengaktifkan jiwa primordialnya. 娘的神魂，今天都没了。在这里才会持续消耗元神之力。开关，把门开开！知道你。 Di sisi lain, Li Xiaoxiao sudah memasuki jiwa primordialnya Meng Chuan dan berusaha menyerang jiwa primordial. Akan tetapi jiwa itu kini berkembang menjadi lebih sempurna dan berubah menjadi sosok yang dewasa. Jiwa primordial itu lalu menghancurkan jiwa Li Xiaoxiao hanya dengan satu jentikan jari. Dan kini musnahlah jiwa Li Xiaoxiao. Kembali ke Meng Chuan, kini jiwanya yang terperangkap oleh kekuatan bocil laba-laba bisa terbebas. Dan itu cukup membuat si bocil sedikit kesal. Dengan kekuatan pedang guntur penghancur dunia yang dimilikinya, kini dia bisa membebaskan jiwa Mei Yuanzi. Akhirnya dengan satu serangan tingkat tinggi, bocil beserta dunianya bisa dimusnahkan dan hancur lebur. 根基术，剑行秋。雷霆刀。 Bertempat di sebuah pantai, Meng Chuan terbangun dan ternyata itu adalah pantai desa Linjiang, desa Meng Chuan waktu masih kecil.
Di sana juga terlihat Mei Yuanzi yang sedang bermain bola. Kondisi itu ternyata adalah laut kesadarannya Meng Chuan. 孟师弟，行了，球也踢了，还有看是踢遍全村无敌手。 Mei meminta Meng Chuan untuk menemaninya bermain bola. Mereka asik bermain bola layaknya dua orang sahabat. Setelah lelah bermain, mereka akhirnya duduk santai di tepi laut. Ketika Meng Chuan ingin kembali, Mei Yuanzi menahannya karena dia ingin tahu tentang cerita di balik laut kesadarannya Meng Chuan kenapa di tepi laut. Akhirnya Meng Chuan menceritakan tentang kehidupan masa kecilnya di desa itu. Kini mereka saling cerita dan menceritakan masa kecilnya masing-masing. Setelah mereka selesai berbincang, Mei Yuanzi kemudian berjalan ke tepi pantai dan dia mengatakan kepada Meng Chuan untuk mengakhiri dunia kanibalisme ini. Lalu Meng Chuan menghancurkan jiwanya sendiri. Meng Chuan yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Meng Chuan yang begitu sangat terpukul, kini dia kembali ke markas Sky Demon. Di sana dia memeluk tubuh Mei Yuanzi dan dia juga berjanji akan membunuh semua monster dan iblis. Lalu dia menggendong tubuh temannya itu. Di markas Sky Demon juga terlihat penguasa istana Blazing Sun. Qiyue dan Yanjin mereka semua berduka atas kematian Mei Yuanzi. Penguasa istana mengatakan kepada Meng Chuan untuk menyemayamkan Mei Yuanzi ke istananya. Namun hal itu ditolak oleh Meng. Kini Meng membawa jasad itu ke akademi dan disemayamkan di sana. Semua penghuni akademi begitu sangat berduka, mereka berkumpul untuk upacara pemakaman Mei Yuanzi. Terlihat beberapa prajurit istana Blazing Sun sedang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan ke rumah-rumah untuk mengambil barang yang disebar oleh sekte Sky Demon dengan tujuan menarik perhatian para monster. Lalu para prajurit itu membawa semua temuannya ke istana. Lalu benda itu diserahkan ke penguasa istana. Lalu penguasa istana menghancurkan semua benda itu. Dengan begitu rencana suku Sky Demon telah berakhir. Terlihat di akademi semua murid sedang berkumpul dan mereka menyaksikan Meng Chuan dan Yan sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Lalu dengan sedikit bantuan dari temannya Yan, kini Meng Chuan memiliki tujuan untuk sekali lagi menerobos ke tingkat pemadatan inti tingkat yang tertinggi. Dalam proses itu disaksikan oleh banyak orang, semua murid dan guru yang ada di akademi, karena proses pemadatan inti menghasilkan sinar yang begitu kuat. Sehingga menarik perhatian semua orang, tetua keluarga Yun, semua keluarga Meng serta penguasa istana. Setelah proses yang melelahkan itu, kini Meng Chuan dan temannya Yan Jin sedang merilekskan tubuh dengan 2 botol minuman keras. Lalu Meng Chuan mulai membuka obrolan dengan mengucapkan terima kasih kepada Yang karena telah mau menjadi temannya karena dia sadar akan sifatnya sendiri yang temperamental. Bicaranya juga sangat tajam. Mereka kemudian saling cerita tentang masa kecil mereka masing-masing. Di waktu kecil mereka sama-sama kehilangan sosok ibu. Tapi bedanya ibunya Yan Jin dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sedangkan ibunya Meng Chuan meninggal karena berusaha untuk melindunginya. Di malam harinya mereka bertiga Meng Chuan, Qiyue, dan Yan Jin pergi ke festival Lentera. Di festival itu sangat meriah dan ramai pengunjung. Mereka bertiga sangat bahagia dan menikmatinya. Ketika Meng Chuan dan Qiyue mendapat kesempatan dan momen berduaan, di sana Meng Chuan segera mengungkapkan isi hatinya bahwa dia menyukai Qiyue. Lalu Qiyue yang sudah berjalan agak ke depan meminta Meng Chuan untuk mengulanginya lagi. Akan tetapi mereka terpisah oleh kerumunan orang serta pertunjukan barongsai. Qiyue mengatakan jika dia menunggunya di potret makhluk hidup tembok coretan. Lalu Meng Chuan pun bergegas ke sana, tapi si caping ini merusak suasana. Meng Chuan bertemu dengan Li Xiao Xiao.
Dia memprovokasi Meng Chuan dan pada akhirnya Meng Chuan mengejar Li Xiaoxiao. Mereka berduel, Meng Chuan terus menyerang Li Xiaoxiao. Ternyata itu hanya pengalihan agar Meng Chuan menjauh dari festival. 是一场感人的告白呀！被你发现了，你这…… Karena di festival itu ada seseorang yang menyebar bubuk berwarna ungu. Kembali ke Meng Chuan dan Li Xiaoxiao, entah kenapa kini Meng Chuan baru menyadari jika Li Xiaoxiao memiliki tentakel yang aneh. Tubuh yang tidak dapat mati. Kecepatannya juga tak kalah dengannya. Bahkan masih punya metode jahat untuk merubah manusia menjadi iblis. Li Xiaoxiao kini kembali menuju ke tempat festival, dan di sana dia mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang, sehingga menarik perhatian semua penduduk kota. Entah apa yang dilakukannya kali ini. Lalu semua orang yang ada di festival itu seakan terhipnotis oleh kata-kata Li Xiaoxiao. Ternyata dia sedang memanggil iblis bintang untuk turun ke dunia. Dan tidak menunggu waktu lama, panggilan itu disambut baik oleh para iblis. Kini mereka satu persatu turun ke bumi, dari mulai monster iblis tipe rendah sampai monster iblis tipe yang paling tinggi, dan tentunya dengan wujud yang sangat mengerikan, seperti haus akan darah dan daging manusia. Bertempat di kediaman salah satu warga kota, terlihat ada satu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga bocil imut. Mereka sangat bahagia karena memiliki keluarga yang lengkap dan menikmati momen itu. Lalu ada tamu tidak diundang masuk ke rumah mereka. Dia adalah monster iblis. Sang ayah pun berusaha menahan monster iblis agar anak dan istrinya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi tidak disangka, di luar kejadian sangat jauh sekali. Monster iblis di mana-mana, rumah penduduk banyak yang terbakar akibat ulah monster, dan banyak orang yang menjadi mangsa monster iblis. Kini beralih ke klan Meng. Di sana terlihat para tetua keluarga Meng sedang melakukan perlawanan terhadap monster iblis. Dan orang-orang yang berklan Meng, mereka prioritaskan keselamatannya. Kini semua murid akademi pun sampai turun ke jalan untuk membasmi para monster iblis. Meng Chuan juga terlihat sangat sibuk membasmi monster iblis. Dia juga sedang memikirkan keselamatan Qiyue. Di saat dia ingin mencarinya, dia dihadang oleh pemimpin monster iblis, Raja Iblis Bahou. Meng Chuan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya dan seakan-akan terhipnotis olehnya. Lalu ketika Raja Iblis Bahou ingin menyerang Meng Chuan yang sedang dalam keadaan terhipnotis, untunglah Bibi Buyut segera datang untuk melawan Raja Iblis. Meng Chuan kemudian disadarkan oleh Bibi Buyutnya dan diminta untuk pulang ke rumah mengambil pedangnya. Untuk saat ini Bibi Buyut yang akan menghadapi Raja Iblis itu. Di sisi lain, Raja Iblis Dutan ingin memangsa dua wanita, namun tetua Yun segera menyerang Raja Iblis Dutan. Kini kedua tetua dari klan Yun dan klan Meng sedang menghadapi Raja Iblis dari masing-masing wilayah. Sedangkan penguasa istana bertemu dengan Raja Iblis Bai Chen. Kali ini ras monster iblis benar-benar merepotkan dan membantai ras manusia. Para tetua menghadapi monster iblis berdasarkan level kekuatannya masing-masing. Mereka juga mengeluarkan kekuatan tertingginya untuk menghadapi monster iblis. Keadaan kota Mansion Dongling sungguh sangat kacau. Kali ini Qiyue terlihat sedang menghadapi monster dengan senjata anak panahnya. Lalu Meng Chuan datang untuk membantunya. Terlihat juga kakek veteran sedang berjuang melawan monster.
Lalu dia dibantu oleh mantan pasukan anggota batalion. Lalu kakek veteran juga memperkenalkan diri secara singkat dan mengatakan bahwa dia adalah seorang veteran dari batalion Husio di perbatasan Qinyang. Lalu mereka semua orang yang berjuang dengan kompak mengeluarkan tanglen bertarung sampai mati. Kemudian terlihat penguasa istana Blazing Sun sudah siap untuk bertarung. Kini dia berubah sesuai bentuk dewa dan dia sudah siap untuk mati. Karena dia merasa bersalah akibat dari perbuatannya, sudah banyak orang yang meninggal tanpa terkecuali murid favoritnya Mei Yuanzi. Ternyata penguasa istana sangat terpukul akan kematian muridnya itu. Di sisi lain bertempat di kediaman klan Meng, para tetua sudah kewalahan menghadapi monster iblis. Kini saatnya Meng Chuan membantu para tetua untuk membantai para monster. Seketika Meng Chuan pun teringat akan masa kecilnya dulu. Waktu desanya diserang oleh para monster dan membuat dia kehilangan ibunya. Masih bertempat di kediaman klan Lan, di sana para tetua berkumpul dan mereka meminta Meng Chuan untuk keluar mencari Qi Yue dan para tetua yang akan menjaga klan Lan di kediamannya. Setelah dia menerima pedangnya, dia kemudian pergi untuk mencari Qi Yue. Baru saja beberapa meter keluar dari kediamannya, kini dia sudah dihadang dan diserang oleh monster iblis. Lalu terlihat juga dekan dari akademi. Beliau sedang bertempur dengan komandan monster iblis. Kemudian dekan akademi itu berubah bentuk sesuai dengan kekuatan dewanya. Dengan kekuatan itu, beliau akhirnya bisa membela dan menghabisi komandan monster iblis yang terkenal sangat kuat. Di sisi lain terlihat Yan Jin yang kini juga sudah berubah bentuk, sesuai dengan kekuatan dewanya. Kini dia secara brutal berhasil menghabisi monster-monster kuat itu. Terlihat juga penguasa istana dengan wujud dewanya dia berusaha terus untuk melawan Raja Monster Iblis. Pertempuran kali ini sungguh sangat melelahkan. Penguasa istana dan Bibi Boyo sudah tumbang. Jiwanya hancur karena terus diserang oleh Raja Monster Iblis. Para dewa itu kini telah kalah dalam pertempuran dengan Raja Monster Iblis. Tapi tidak semudah itu Verguso. Dewa-dewa ini secara ajaib kembali bangkit dengan tubuh dan wujud yang lebih muda dan fresh. Kekuatan mereka juga meningkat dari sebelumnya. Mereka akhirnya bisa membunuh Raja Iblis yang sedang mereka hadapi. Terlihat Li Xiaoxiao sedang mengutus Raja Monster Iblis khusus untuk menyerang Meng Chuan. Kali ini Li Xiaoxiao pasti memiliki Raja Monster Iblis yang paling kuat untuk menghadapi Meng Chuan. Ternyata monster yang menyerangnya adalah Ming Yue. Ternyata si dia bisa bangkit kembali. Dan seperti biasanya kemampuan Ming Yu tidak sebanding dengan Meng Chuan. Dia pun terluka akibat serangan dari Meng Chuan. Lalu di saat dia akan dihabisi oleh Meng Chuan, datanglah monster iblis dari arah belakang. Meng Chuan dan Ming Yue berpikir iblis itu akan menyerang Meng Chuan. Sungguh di luar dugaan, iblis itu menyerang Ming Yue yang satu sekte dengannya. Lalu kini Raja Monster itu bersiap untuk menyerang Meng Chuan. Raja Iblis terus menyerang Meng Chuan, akan tetapi tiba-tiba ada yang membantu Meng Chuan dan menahan serangan itu. Yap, dia adalah salah satu dewa dari Mansion Dongning, yaitu ayah Meng Chuan. Keren sekali, ayah yang biasanya terlihat tambun dengan perut besarnya, kini berubah menjadi dewa dengan tubuh atletis. Kali ini ayah Meng Chuan berusaha melindungi anaknya dan menyerang Raja Iblis. Ayah Meng Chuan kini bertarung dengan sangat keren. Kini mereka berdua bekerja sama untuk menyerang dan berusaha membunuh Raja Monster Iblis itu. Di saat mereka berdua berfokus untuk membunuh monster, Meng Chuan mendengar teriakan dari Qi Yue. Ia meminta tolong dan memanggil namanya. Lalu ayahnya menyuruh Meng Chuan untuk mencari Qi Yue dan beliau akan menghadapi Raja Monster Iblis itu sendirian.
Kemudian Meng Chuan pun segera pergi untuk mencari Qi Yue. Kini ayah Meng Chuan mengeluarkan fase dewanya. Dengan kekuatan fondasi kekuatan singa haus darah, dia menyerang Raja Monster Iblis. Qi Yue sedang bertempur sendirian dengan klan Monster Iblis. Qi Yue sedang mencari Meng Chuan karena dia mengkhawatirkan keadaan Meng Chuan. Setelah dia bisa menghabisi monster, dia terus berlari untuk mencari Meng Chuan, akan tetapi jalannya tidak mudah. Karena di sepanjang jalan dia terus-menerus bertemu dengan Monster Iblis. Jadi dengan terpaksa dia bertempur dulu dengan Monster Iblis dan membunuhnya. Kali ini dia menghadapi monster yang tidak mudah dan dia juga kehabisan energi sejatinya. Karena monster iblisnya terlalu banyak, akhirnya Qi Yue pun tumbang dan dia digigit monster iblis. Lalu dengan sekuat tenaga dia memanggil Meng Chuan. Seketika itu tubuhnya yang sudah dimakan oleh monster iblis seketika memiliki dan memanggil kekuatan baru, kekuatan burung poenik. Qi Yue kini bertransformasi ke bentuk kekuatan dewanya. Kini dia terlihat lebih cantik dan anggun. Di cerita sebelumnya, Meng Chuan yang sedang bekerja sama dengan ayahnya untuk menyerang Raja Monster Iblis, dia pun mendengar jeritan Qi Yue dan dengan izin ayahnya dia segera pergi mencarinya. Kembali ke Qi Yue, saat ini kekuatan yang dimilikinya pun meningkat, menjadi berkali-kali lebih kuat. Kini dengan kekuatan yang dimilikinya, dia bisa membunuh puluhan monster dengan mudahnya. Meng Chuan kini telah datang dan bertemu dengan Qi Yue yang kini menjadi lebih cantik. Ketika Meng Chuan memanggil Qi Yue pun langsung menghampiri dan memeluk Meng Chuan lalu mengatakan jika dia pun menyukai Meng Chuan. Lalu guys, mereka pun fresh kiss tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Adegan selanjutnya sangat menyedihkan ketika mereka sedang fresh kiss, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh tentakel Li Xiao Xiao. Tentakel itu mengenai dan tembus ke badan mereka berdua. Dan ya, mereka berdua pun tewas. Li Xiao Xiao kegirangan karena telah berhasil membunuh mereka berdua dengan satu serangan. Akan tetapi tubuh Meng Chuan bereaksi, kupu-kupu keluar dari lukanya dan saat itulah yang ditunggu-tunggu oleh Li Xiao. Akan tetapi kupu-kupu yang keluar hanya beberapa saja dan itu membuat Li Xiao sedikit kecewa. Tubuh Meng Chuan kini banyak mengeluarkan darah dan tubuhnya menjadi rusak. Akan tetapi ingatannya flashback ke masa kecilnya. Diceritakan dulu sewaktu kecil, Meng Chuan dan Qi Yue sedang bermain. Namun Meng Chuan mengalami kekalahan. Qi Yue meminta Meng Chuan untuk menjadi penjaganya, namun Meng Chuan menolaknya, dia kesal karena kekalahannya. 你输了，给我滚！就是我柳七月的护卫。谁要？可恶，我连他都打不过。 Meng Chuan pun pergi meninggalkan Qi Yue. Namun anak-anak lain mengganggu Qi Yue. Karena tidak tega, akhirnya Meng Chuan kembali untuk mengusir anak-anak yang mengganggu Qi Yue. Jiwa Meng Chuan akhirnya kembali. Tanpa disangka kini tubuhnya yang penuh luka sudah tertutup kembali. Tubuh Meng Chuan kini telah bangkit dengan kekuatan baru. 我本以为你只是他的拖油，没成为神宗的你。Namun bukannya menjadi dewa, kini Meng Chuan bangkit sebagai seorang iblis. Mungkin dia merasa kecewa karena kekasihnya telah meninggal, jadi saat ini dia bangkit menjadi seorang iblis. Dengan tubuh iblisnya itu dia menyerang Li Xiao Xiao yang sedang bahagia. Karena kebangkitan Meng Chuan sebagai iblis. Namun setelah menjadi iblis pun, Meng Chuan tetap tidak bisa melukai Li Xiao. Dan malah sebaliknya Meng Chuan yang diserang dan dihabisi berkali-kali oleh Li Xiao. Di alam bawah sadarnya jiwa primordialnya merasa sangat sedih melihat jiwa Meng Chuan meringkuk dan kecewa atas hidupnya saat ini. Melihat Meng Chuan yang seperti itu, jiwa primordial pun tidak tega. Kini dia beraksi akan membantu menghidupkan Qi Yue lagi.
Jiwa primordial itu langsung memutar waktu dan mengembalikan waktu ke kejadian saat mereka friskies. Jiwa primordial berhasil memutar waktu. Kini saat adegan friskies, Meng Chuan lebih waspada dan dia lebih dulu menyerang Li Xiao yang bersembunyi. Meng Chuan lantas meminta Qi Yue untuk kembali ke klan Meng. Dan kini Meng Chuan akan menghadapi Li Xiao sendirian. Kini Meng Chuan berhasil memenggal kepala Li Xiao. Kemudian Li Xiao berubah ke wujud aslinya. Yap, dia ternyata monster iblis. Yang waktu Meng Chuan kecil pernah bertarung dan memusnahkannya. Ketika Meng Chuan berfokus menyerang monster tentakel ini, tidak disangka Qi Yue kembali lagi ke sana untuk membantu Meng Chuan. 不喜欢我就对我又凶又骗，反了你的龙。你走！我不，神箭手。 Itu cukup membuat Meng Chuan mengkhawatirkan keselamatan Qi Yue. Ternyata tidak hanya Qi Yue yang datang ke sana, Yan Jin pun datang dan untuk membantu Meng Chuan. Kini mereka bertiga bersatu untuk menghadapi monster tentakel. Dia sempat menjadi bulan-bulanan mereka bertiga. Di saat Yun Jin ingin melakukan serangan balasan, dia tertusuk oleh tentakel monster itu. Kini Yun Jin terluka parah. Kemudian alam bawah sadar monster tentakel itu diserang dengan kekuatan domain hukum pedang dan Dewa Raja Segel. Hal itu cukup membuatnya ketakutan. Kembali ke monster tentakel, dia saat sedang mengamati tubuh Yan Jin dan dia meragukan jika tubuh Yan Jin benar-benar terbelah. Sehingga dia ketakutan dan tidak akan berani lagi untuk memprovokasi Yan Jin. Karena Meng Chuan sudah bangkit, kini monster tentakel lebih tertarik kepadanya. Kini Meng Chuan dan monster tentakel sedang berduel. Meng Chuan pun tertusuk kembali oleh monster tentakel, kini Meng Chuan terluka parah. Meng Chuan kemudian meminta jiwa primordial untuk mengubah waktu lagi. Namun jiwa primordial mengatakan jika dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan ruang dan waktunya. Akhirnya jiwa primordial pun muncul dan kini dia yang akan menghadapi Raja Iblis. Jiwa primordial kemudian mengatakan kepada Raja Iblis jika ternyata dia selama ini salah sasaran. Yang membunuhnya waktu dulu adalah ibunya Meng Chuan dan bukan Meng Chuan. Raja Iblis pun kecewa karena dia tertipu dengan ingatannya sendiri. Kemudian dia memobilisasi jejak kekuatan bintang iblis. Lalu dengan izin dari Meng Chuan, jiwa primordial memutar waktu. Kemudian Meng Chuan pun terbangun. Dia lalu segera bangkit dan berlari menuju hutan. Karena pelayannya memberitahu jika dia telah menemukan tubuh bibi buyut. 你可终于醒了。老爷，老爷，找小小林， Semua tetua klan Lan sudah berada di sana. Mereka berduka lalu memberi penghormatan terakhir kepada bibi buyut. Pertarungan di Mansion Dongning saat sudah berakhir dan beberapa orang pun tewas termasuk bibi buyut, penguasa istana Blazing, dan masih banyak orang-orang yang penting lainnya yang tewas. Kata ayah Meng Chuan sewaktu dirinya pingsan, orang dari Gunung Yuanchu datang ke Mansion Dongning untuk membawa Qi Yue dan Yan Jin. Kini terlihat Meng Chuan dan jiwa primordial melakukan komunikasi yang intens. Meng Chuan kemudian memberi nama panggilan Zhuang Shen kepada jiwa primordial. 3 bulan telah berlalu, kini Meng Chuan meninggalkan Mansion Dongning dan menuju ke Gunung Yuanchu. Jiwa primordial berhasil memutar waktu. Kini saat adegan friskies, Meng Chuan lebih waspada dan dia lebih dulu menyerang Li Xiao yang bersembunyi. Meng Chuan lantas meminta Qi Yue untuk kembali ke klan Meng. Dan kini Meng Chuan akan menghadapi Li Xiao sendirian. Kini Meng Chuan berhasil memenggal kepala Li Xiao. Kemudian Li Xiao berubah ke wujud aslinya. Yap, dia ternyata monster iblis. Yang waktu Meng Chuan kecil pernah bertarung dan memusnahkannya.
Ketika Meng Chuan berfokus menyerang monster tentakel ini, tidak disangka Qi Yue kembali lagi ke sana untuk membantu Meng Chuan. Itu cukup membuat Meng Chuan mengkhawatirkan keselamatan Qi Yue. Ternyata tidak hanya Qi Yue yang datang ke sana, Yan Jin pun datang dan untuk membantu Meng Chuan. Kini mereka bertiga bersatu untuk menghadapi monster tentakel. Dia sempat menjadi bulan-bulanan mereka bertiga. Di saat Yun Jin ingin melakukan serangan balasan, dia tertusuk oleh tentakel monster itu. Kini Yun Jin terluka parah. Kemudian alam bawah sadar monster tentakel itu diserang dengan kekuatan domain hukum pedang dan Dewa Raja Segel. Hal itu cukup membuatnya ketakutan. Kembali ke monster tentakel, dia saat sedang mengamati tubuh Yan Jin dan dia meragukan jika tubuh Yan Jin benar-benar terbelah. Sehingga dia ketakutan dan tidak akan berani lagi untuk memprovokasi Yan Jin. Karena Meng Chuan sudah bangkit, kini monster tentakel lebih tertarik kepadanya. Kini Meng Chuan dan monster tentakel sedang berduel. Meng Chuan pun tertusuk kembali oleh monster tentakel. Kini Meng Chuan terluka parah. Meng Chuan kemudian meminta jiwa primordial untuk mengubah waktu lagi. Namun jiwa primordial mengatakan jika dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan ruang dan waktunya. Akhirnya jiwa primordial pun muncul dan kini dia yang akan menghadapi Raja Iblis. Jiwa primordial kemudian mengatakan kepada Raja Iblis jika ternyata dia selama ini salah sasaran. Yang membunuhnya waktu dulu adalah ibunya Meng Chuan dan bukan Meng Chuan. Raja Iblis pun kecewa karena dia tertipu dengan ingatannya sendiri. 我和你们这群骗子！苍元界的未来。 Kemudian dia memobilisasi jejak kekuatan bintang iblis. Lalu dengan izin dari Meng Chuan, jiwa primordial memutar waktu. Kemudian Meng Chuan pun terbangun. Dia lalu segera bangkit dan berlari menuju hutan. Karena pelayannya memberitahu jika dia telah menemukan tubuh Bibi Buyut. Semua tetua klan Lan sudah berada di sana. Mereka berduka lalu memberi penghormatan terakhir kepada Bibi Buyut. Pertarungan di Mansion Dongling saat sudah berakhir dan beberapa orang pun tewas termasuk Bibi Buyut, penguasa istana Blazing, dan masih banyak orang-orang yang penting lainnya yang tewas. Kata ayah Meng Chuan sewaktu dirinya pingsan, orang dari Gunung Yuanchu datang ke Mansion Dongling untuk membawa Qi Yue dan Yan Jin. Kini terlihat Meng Chuan dan jiwa primordial melakukan komunikasi yang intens. Meng Chuan kemudian memberi nama panggilan Zhuang Shen kepada jiwa primordial. 3 bulan telah berlalu, kini Meng Chuan meninggalkan Mansion Dongling dan menuju ke Gunung Yuanchu. Tempat yang dulunya dipakai untuk markas Sky Demon. Di sana ada seseorang yang sedang meminum arak dan dia sedang menunggu seseorang. Dan tidak menunggu waktu lama, pemuda yang ditunggunya pun datang. Dia menyerahkan sebuah benda kepada pemabuk itu. Lalu dengan benda itu dia ingin menghancurkan Mansion Dongling kembali. Pemuda itu pun lari karena ketakutan, namun dia segera ditangkap dan dibunuh. 李世王，玩玩。都是死了个干净，我的话不中听了。 Di sisi lain, para perampok sedang merencanakan untuk merampok kediaman klan Lan. Mereka saat ini datang ke restoran kediaman keluarga Lan, yaitu restoran Hanjing. Sambil menikmati hidangannya, mereka mengungkapkan niatnya dan ternyata semua orang yang ada di ruangan itu mendengarnya. Lalu mereka didatangi Meng Chuan, dan salah satu perampok mencoba untuk menyerangnya. Namun Meng Chuan bisa menahan serangan itu hanya dengan satu sumpit. Semua orang dari klan Lan sangat menyayangkan karena di klan Lan saat ini tidak ada pemimpinnya. 坏子，他凭什么？猛虎丧门，鬼子！
Kedua perampok itu saat ini sudah dibawa oleh para pengawal. Meng Chuan pun pamit untuk pulang ke rumah, karena ayahnya sudah datang ke restoran untuk bergantian shift dengannya. Dalam perjalanan pulang, Meng Chuan bergumam, jika sejak terjadinya pertempuran di Mansion Dongding beberapa waktu yang lalu, kini dia tidak bisa memakai energi sejati dan menggunakan kekuatan petirnya lagi dan tubuhnya akan segera hancur. Itu disebabkan karena sewaktu dulu dia menghisap serpihan jiwa primordial Dewa Bulan, sehingga jiwa primordialnya dipaksa untuk tumbuh. Jiwa primordial sudah menguat sampai melebihi batas yang bisa diterima oleh tubuhnya. Dulu ada kekuatan ruang dan waktu yang bisa memisahkan tekanan jiwa primordial kepada tubuhnya. Namun sekarang kekuatan ruang dan waktu sudah habis. Namun jika dia memaksa memakai energi sejati atau kekuatan petir, maka tubuhnya akan terkena serangan balik. Hal itu bisa diperbaiki jika dia sudah menjadi dewa. Belum lama Meng Chuan berjalan untuk kembali ke rumah, dia melihat sekelompok orang berkuda lewat di depannya. Ternyata orang-orang tadi mempunyai tujuan untuk mengambil jasad Bibi Buyut. Mereka adalah anggota dari pasukan komandan Dewa Pengembara, yang secara aturan setiap ada dewa yang meninggal, jasadnya selalu dibawa ke Gunung Yuanchu dan dijaga oleh komandan Dewa Pengembara. Saat jasad Bibi Buyut akan diambil, tetua keluarga Meng termasuk Meng Chuan tidak terima. Lalu Meng Chuan sedikit memberontak, namun tindakan itu tidak berlangsung lama karena Panglima Komandan memanggilnya untuk bertemu. Ia membuat Meng Chuan terkejut, Panglima Komandan itu sudah berada di ruang rahasianya. Panglima menjelaskan kepada Meng Chuan bahwa mereka akan mengambil jasad Bibi Buyut. Namun Meng Chuan tetap kekeh tidak memberikan jasad Bibi Buyutnya. Akhirnya Panglima mengalah dan mengizinkan jasad itu tetap berada di kediaman keluarga Meng. Dengan syarat mereka akan menjaga jasad itu, namun jika jasad itu hilang maka keluarga Meng akan dibinasakan. Kemudian Panglima juga mengatakan jika suatu saat dia akan menguji kelayakan Meng Chuan untuk mengikuti ujian di Gunung Yuanchu. Panglima juga memberitahu Meng Chuan jika mulai malam ini Mansion Dongding akan diberlakukan jam malam. Panglima dan pasukannya kini pamit dan meninggalkan kediaman Meng. Di malam harinya Meng Chuan keluar dan melihat sekitar. Kali ini dia melihat pasukan komandan dewa sedang melakukan aktivitas menangkap orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Lalu membawanya ke hutan. Di sana orang-orang itu dimasukkan ke dalam lubang dan mereka akan membakarnya. Namun ketika mereka bersiap untuk membakarnya, Meng Chuan segera menghentikannya. Meng Chuan lalu mengajukan pertanyaan tentang alasan mereka membakarnya. Namun Meng Chuan tidak mendapatkan jawaban. Meng Chuan kemudian berusaha untuk menyerangnya, walaupun dia kini hanya manusia biasa tanpa kekuatan dewa. Ketika mereka akan menyerang Meng Chuan secara bersamaan, tiba-tiba ada kekuatan yang datang menghentikan pertarungan mereka. 最高乃五色杀。 Ternyata orang itu adalah gurunya Meng Chuan. Lalu sang guru Liu Liebai memberi pelajaran kepada para anggota komandan itu, dan sekaligus memberi pelajaran dan memberi ilmu penting ke Meng Chuan. Di saat Liu Liebai telah selesai menunjukkan semua ilmu penempaan tubuh kepada Meng Chuan, komandan anggota dewa pun datang. Ternyata komandan juga mengenal Liu Liebai dan ternyata mereka sama-sama pelatih. Kemudian Yujin melanjutkan pekerjaan anak buahnya, yaitu membakar mayat-mayat. Ketika Meng Chuan ingin bereaksi, Liu Liebai segera menahannya karena untuk saat ini itulah jalan terbaik. Lalu Liu Liebai menjelaskan kepada Meng Chuan tentang mayat-mayat itu. Dia mengatakan jika mayat-mayat itu telah kehilangan jiwanya dan tidak terselamatkan. Itu adalah ulah dari Zhenzhou dari Sekte Iblis Surgawi. Dia adalah salah satu dari 36 iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi yang pandai merubah manusia menjadi zombie. Dia benar-benar jahat. Dari kabar burung yang beredar, Sekte Iblis Surgawi mengirimnya untuk mengambil pil iblis ilusi. Untuk itulah Liu Liebai segera kembali ke Mansion Dongding. Akan tetapi dia tetap saja terlambat. Lalu dia menunjukkan foto Zhenzhou kepada Meng Chuan.
Lalu jika pil iblis jatuh ke tangan sekte iblis surgawi, tidak hanya Mansion Dongning yang akan mengalami masalah. Di suatu tempat, komandan pasukan penjaga dewa melaporkan kejadian yang barusan dialami kepada Panglima tertinggi. Panglima tertinggi mengatakan untuk tidak membiarkan mereka menghalanginya. Saat ini terlihat Meng Chuan sedang mencari dan mendeteksi keberadaan pil ilusi. Namun pil ilusi itu sangat pintar menyembunyikan auranya. Walaupun Meng Chuan sudah menggunakan bidang persepsi mata ilusi, Meng Chuan bingung harus mulai mencari dari mana, sedangkan Mansion Dongning sangat luas. Kemudian jiwa primordial menyarankan Meng Chuan untuk memakai penglihatan jiwa primordialnya. Dan ya, itu berhasil. Selain dia dapat mendeteksi aura jahat dari pasukan penjaga dewa, dia juga dapat mendeteksi aura dari pil ilusi iblis. Dan itu berasal dari mutasi mayat-mayat. Lalu Meng Chuan segera menuju ke arah aura pil iblis ilusi itu. Benar saja, di sana sedang terjadi proses penarikan jiwa yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh Meng Chuan. Kini Meng Chuan menyerangnya, dan ketika orang itu bisa ditumbangkan oleh Meng Chuan, secara ajaib mayat itu melarikan diri karena dikendalikan oleh Zhen Zhou dari jarak jauh. Meng Chuan pun mengikuti arah larinya hingga ke luar kota Mansion Dongning. Di sana Meng Chuan bertemu dengan Zhen Zhou, lalu Zheng menyerang Meng Chuan. Di saat Meng Chuan sudah terpojok, untunglah bantuan datang. Dia diselamatkan oleh Panglima pasukan penjaga dewa. Zhen Zhou beserta anak buahnya lalu melarikan diri. Panglima mengatakan jika tidak perlu mengejarnya, akan ada anggotanya yang akan melakukan pengejaran. Lalu Panglima mengatakan jika ujian Meng Chuan akan segera datang. Di sisi lain, mayat-mayat dewa yang disemayamkan di ruangan tertentu kini didatangi oleh seseorang, lalu dia membangkitkan mayat dewa-dewa itu. Terlihat guru Liu Yubei sedang mengunjungi dan menikmati hidangan bersama ayah Meng Chuan di restoran milik klan Meng. Lalu Meng Chuan datang dan segera ikut bergabung. Mereka membicarakan tentang pil ilusi iblis yang diambil oleh Meng Chuan dari tangan Zhen Zhou. Kemudian guru Liu Yibei mengatakan jika dia baru saja melihat mayat Shen tanpa sehelai baju pun dan dengan wajah yang rusak. Jadi tidak mungkin orang yang ditemui Meng Chuan adalah Zhen Zhou. Lalu Meng Chuan menunjukkan pil iblis ilusi kepada mereka berdua. Lalu guru Liu Yibei mengambil pil itu, dan tanpa disadari dia terpengaruh dan terhipnotis oleh pil itu. Begitu juga dengan ayah Meng Chuan. Tapi anehnya ketika Meng Chuan yang memegangnya tidak terjadi apa-apa padanya. Meng Chuan meminta kepada ayah dan gurunya untuk mencari Zhen Zhou, sedangkan dirinya akan memeriksa sesuatu. Lalu Meng Chuan pergi meninggalkan mereka berdua. Di Mansion Dongning terlihat pasukan penjaga dewa sedang bekerja keras untuk menangkap mayat hidup atau zombie yang berkeliaran. Lalu Meng Chuan datang menemui mereka. Dia ingin menawarkan solusi jika dia bisa mengembalikan jiwa-jiwa mayat hidup itu dengan pil ilusi iblis yang dibawanya. Lalu pasukan penjaga dewa pengembara pun mengizinkan Meng Chuan mencobanya. Dan setelah dicoba benar saja, mayat-mayat itu bisa hidup karena jiwanya sudah kembali. Ketika mereka semua senang dengan kejadian itu, tiba-tiba pasukan dari Zhen Zhou datang menyerang mereka. Pil ilusi iblis pun direbutnya dari tangan Meng Chuan. Namun Meng Chuan bisa mengambilnya kembali. Mereka saling bertempur, lalu Meng Chuan disuruh pulang karena ujiannya akan segera dimulai. Meng Chuan pun segera pergi meninggalkan area pertempuran itu. Di sisi lain, Panglima Komandan Pasukan Penjaga Dewa Pengembara berkata, jika Meng Chuan kali ini bisa melewati ujian yang diberikan oleh Gubernur Gunung Yuanchu, maka dia akan selamat. Meng Chuan akan memasuki permainan catur yang sangat besar. Ketika Meng Chuan bergegas berlari menuju kediamannya, tiba-tiba pil ilusi iblis keluar dari sakunya. Lalu Meng Chuan terus mengejarnya dan pil iblis itu menuju ke kediaman klan Meng.
Di sana di ruang persemayaman Bibi Buyut, Meng Cuan terkejut karena jasad Bibi Buyut sudah tidak ada di tempat. Lalu Meng Cuan kembali keluar dari kediaman klan Meng. Dan keadaan di luar seakan menegangkan, aura mistis sangat terasa. Jiwa primordialnya mengatakan jika ujian Meng Cuan sudah tiba. Meng Cuan bertemu dengan seorang seperti biksu tapi tetapan matanya kosong. Dia adalah seorang yang diutus Gunung Yuanchu untuk menguji Meng Cuan. Meng Cuan sedikit terkejut dengan kedatangan biksu itu. Dan apakah biksu itu terlalu hebat sehingga pil ilusi iblis milik Meng Cuan kini berada di tangannya? Biksu ini sebenarnya juga ingin melihat jiwa primordial Meng Cuan. Ujian pun dimulai, mereka kini saling serang. Biksu itu dengan terpaksa masuk ke alam bawah sadar Meng Cuan, lalu dia memperkenalkan diri sebagai gunung tertinggi. Kaisar Gunung Tai, Dewa Mingtu, Gubernur Dewa Gunung Tai, panjang bedah. Jadi mereka jiwa primordial Meng Cuan dan Gubernur Tai dulunya pernah ada perjanjian. Kini gubernur itu menagih janji itu karena sudah tiba waktunya. Jiwa primordial Meng Cuan dibawa oleh gubernur. Lalu sebagai gantinya, gubernur memberikan bintang Suanpin ke tubuh Meng Cuan. Terlihat ayah Meng Cuan dan guru Lui Yubei menyerang pasukan atau kelompok dari Zhenzhou. Guru Liu Yubei dan ayah Meng Cuan kini terkena serangan pil ilusi iblis. Sehingga mereka kini tumbang. Tanpa disangka di kota terjadi kekacauan lagi, banyak orang yang terkena serangan pil ilusi iblis. Kini mereka menjadi mayat hidup. Kemudian klan Meng juga tidak luput dari serangan pil itu. Kini para tetua menjadi mayat hidup atau zombie. Kini di kota sudah dipenuhi dengan zombie, sehingga pasukan pendamping Dewa Pengembara merasa kewalahan. Mereka hanya akan memakai jarum untuk menenangkan para zombie. Dan sebisa mungkin mereka tidak akan membunuhnya. Karena terlalu banyak roh atau jiwa, maka bisa memancing dan mendatangkan monster pemakan jiwa ke prefektur Dongning. Sehingga Panglima mengambil langkah dia akan menuju ke Mingtu untuk mengejar monster itu. Dia juga berpesan ke komandan pasukan penjaga dewa, jika sampai langit terang dia belum kembali, maka mereka bisa mengubur prefektur Dongning beserta para zombie. Panglima kemudian menuju ke kediaman klan Lan. Lalu dia melakukan proses untuk menuju ke Mingtu. Dalam sekejap sampailah dia ke Mingtu. Di sana dia segera mencari Meng Cuan dan inti siluman. Setelah beberapa langkah dari kejauhan dia melihat sinar kejahatan 5 warna. Setelah didekati sinar itu berasal dari tubuh Meng Cuan. Ternyata tubuh Meng Cuan masih belum bisa mengendalikan bintang Suanping. Pada saat yang seperti itu, monster inti berada di dekat tubuh Meng Cuan. Kemudian Panglima mulai menyerang iblis itu. Jiwa primordial Meng Cuan kini terbangun. Dia segera membantu Meng Cuan untuk mengendalikan bintang Suanping. Kini Meng Cuan telah berhenti berproses dan kembali stabil. Kini Meng Cuan telah bangkit. Sekarang giliran dia menyerang iblis itu serta mencoba kekuatan barunya. Panglima juga memberitahu jika di dalam parut iblis itu terdapat pil inti iblis. Namun setelah Meng Cuan berhasil menghancurkan kepala monster jelek itu, kepalanya bisa tumbuh kembali. Lalu Panglima memberitahu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena monster itu akan mati jika dua kepala mereka dipenggal secara bersamaan. Namun menurut jiwa primordial, cara itu hanya akan membuang tenaga mereka. Lalu jiwa primordial menyarankan untuk menggabungkan kekuatan jiwa primordial dengan kekuatan jahat. Teknik itu hanya bisa dikuasai oleh Dewa Feng Wang. Dan namanya adalah kekuatan Dewa Kekuatan Jahat.
Kekuatan baru itu cukup berhasil untuk membunuh monster jelek itu, dan pil inti juga berhasil diambil dari perutnya. Beralih ke prefektur Dongning, di sana para pasukan penjaga dewa sudah kehabisan jarum penenang zombie. Kini mereka bersiap untuk membunuh zombie, namun hal itu segera dihentikan oleh Panglima. Panglima kini sudah kembali ke prefektur Dongning. Zombie-zombie itu sudah kembali menjadi manusia, berkat pil ilusi iblis yang dibawa Meng Chuan. Kini prefektur Dongning sudah kembali normal kembali. Dan kini ayah Meng Chuan menjadi pemimpin di prefektur Dongning. Panglima juga berpesan kepada Meng Chuan untuk berlatih lebih keras lagi, agar dia layak menjadi peserta ujian di Gunung Yuanchu. Panglima beserta anggotanya pun pamit, dan di tengah perjalanan mereka melaporkan semua kejadian yang dialaminya ke jenderal mereka, serta menyampaikan alasan Meng Chuan untuk menjadi seorang dewa. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.